Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang peka, sehingga mencari yang hilang di sekitar kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 21 Juni 2023 berjudul Kembalinya Orang yang Bersalah. Ayat inti terdapat dalam Lukas 15 ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Di timur, rumah orang miskin biasanya hanya terdiri dari satu ruangan, seringkali tanpa jendela dan gelap. Ruangan itu jarang disapu, dan sekeping uang yang jatuh ke lantai akan cepat tertutup debu dan sampah. Agar dapat ditemukan, bahkan di siang hari, lilin harus dinyalakan dan rumah harus rajin disapu. Bagian sang istri dalam pernikahan biasanya terdiri dari kepingan-kepingan uang yang disimpannya dengan hati-hati sebagai miliknya yang paling berharga untuk diberikan kepada anak perempuannya sendiri. Hilangnya salah satu bagian ini akan dianggap sebagai malapetaka yang serius, dan penemuannya kembali akan menyebabkan kegembiraan yang luar biasa, di mana para wanita tetangga akan siap berbagi kegembiraan. Diambil dari Christ Object Lessons, halaman 193. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Jika para malaikat Allah bergembira atas kesalahan yang melihat dan mengakui kesalahan mereka, dan kembali ke persekutuan saudara-saudara mereka, apalagi para pengikut Kristus yang sendiri bersalah dan yang setiap hari membutuhkan pengampunan Allah dan saudara-saudara mereka, merasakan sukacita atas kembalinya seorang saudara atau saudari yang telah ditipu oleh tipu muslihat setan. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 3, halaman 100. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang dirham yang hilang dan telah ditemukan kembali. Apakah yang dilambangkan oleh dirham yang hilang tersebut? Australasian Union Conference Record tanggal 1 Juli tahun 1900 paragraf 4 menjelaskan, dirham yang hilang melambangkan mereka yang tersesat dalam pelanggaran dan dosa, tetapi tidak menyadari kondisi mereka. Mereka terasing dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa mereka dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa bahkan mereka yang acuh tak acuh terhadap tuntutan Allah adalah sasaran kasih sayangnya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Allah. Dirham yang hilang adalah gambaran orang yang hilang dan tidak sadar akan kondisinya, bahwa dia hilang. Artinya, dia tidak tahu dia hilang, dan karenanya dia tidak tahu untuk kembali. Karenanya, judul renungan pagi hari ini seharusnya menjadi saat orang yang hilang ditemukan. Dan dirham yang hilang itu tidak jauh-jauh. Itu masih dalam rumah. Australasian Union Conference Record tanggal 1 Juli tahun 1900 paragraf 5 melanjutkan,
Dirham tersebut hilang di rumah. Dirham itu ada dekat, namun hanya bisa ditemukan dengan pencarian yang rajin. Ingat bahwa dirham yang hilang itu adalah gambaran orang yang hilang, dan dia tidak tahu kondisinya bahwa dia hilang. Jadi, tidak ada tanda atau suara yang bisa dilihat atau didengar yang menandakan ada yang hilang. Domba yang hilang mengeluarkan suara, tetapi dirham yang hilang tidak ada suara. Nasihat ini bagi setiap keluarga. Christ's Object Lessons halaman 194 paragraf 2 berkata, perumpamaan ini memiliki pelajaran bagi keluarga. Dalam rumah tangga sering terjadi kecerobohan yang besar menyangkut jiwa anggotanya. Di antara jumlah mereka mungkin ada orang yang terasing dari Allah, tetapi betapa sedikit kecemasan yang dirasakan kalau-kalau dalam hubungan keluarga akan hilang salah satu karunia titipan Allah. Karena kecerobohan, meski sama-sama dalam rumah, tetapi ada anggota keluarga yang hilang, dan dia tidak tahu bahwa dia hilang. Keluarganya pun tidak khawatir, sebab ada dalam rumah. Tetapi perhatikan, yang hilang itu dirham, yang terbuat dari perak, sesuatu yang berharga. Dirham itu meskipun tergeletak di antara debu dan sampah, masih berupa sepotong perak. Pemiliknya mencarinya karena nilainya. Jadi, setiap jiwa, betapapun direndahkan oleh dosa, di mata Allah dianggap berharga. Karenanya ingat kutipan sebelumnya berkata, hanya mereka yang mencari dengan rajin yang menemukan dirham yang hilang. Kita harus mencari dengan rajin, sebab dirham itu tidak tahu dia hilang. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lessons halaman 194 paragraf 4. Wanita dalam perumpamaan itu dengan rajin mencari dirhamnya yang hilang. Dia menyalakan lilin dan menyapu rumah. Dia memindahkan semua yang dapat menghalangi pencariannya. Meski hanya satu keping yang hilang, dia tidak akan menghentikan usahanya sampai dirham itu ditemukan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Australasian Union Conference Record tanggal 1 Juli tahun 1900 paragraf 9. Jika dalam keluarga ada seorang anak yang tidak sadar akan keadaannya yang berdosa, orang tua tidak boleh beristirahat. Biarlah lilin dinyalakan, selidiki firman Allah, dan dengan terangnya, biarlah segala sesuatu di rumah diperiksa dengan rajin untuk melihat mengapa anak ini hilang. Biarlah orang tua menyelidiki hati mereka sendiri, memeriksa kebiasaan dan perbuatan mereka. Karenanya, teladan Kristus dalam mencari yang hilang menjadi bagian kita semua, khususnya para orang tua. Roh Nubuat menjelaskan dalam Australasian Union Conference Record, masih tanggal 1 Juli tahun 1900, paragraf 12. Pelajaran iman yang gigih dan kerja keras yang Kristus sendiri telah ajarkan kepada kita. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Dia telah menyajikan kepada imajinasi kita tidak ada gambaran tentang seorang gembala yang sedih kembali tanpa dombanya. Pencarian gembala tidak berhenti sampai yang hilang dibawa kembali ke kandang. Wanita yang dirhamnya hilang mencari sampai dia menemukannya. Perumpamaan ini tidak berbicara tentang kegagalan, tetapi tentang keberhasilan dan kegembiraan dalam pemulihan yang terhilang. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip Ulysses volume 11 halaman 369 paragraf pertama. Di setiap rumah, biarlah lilin dinyalakan. Para ayah dan ibu harus membawa sabda Allah ke dalam kehidupan praktis mereka jika mereka ingin menyelamatkan jiwa anak-anak mereka. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, khususnya para orang tua, agar anak-anak kita yang hilang di rumah, yang tidak sadar dirinya hilang, dapat kita temukan kembali oleh pencarian yang rajin. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali tentang dirham yang hilang. Domba yang hilang tidak tahu dia kembali, tetapi dia bisa menyatakan bahwa dirinya hilang dengan mengeluarkan suaranya. Tetapi dirham tidak bisa, dan dia tidak tahu dirinya hilang. Karenanya perlu usaha yang rajin untuk mencarinya dan mengetahui bahwa ada yang hilang. Dan itu hanya oleh karena terang, yaitu firman-Mu, ya Allah, dalam kehidupan kami yang dengan setia kami pelajari serta hidupkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, kebenaran firman-Mu menjadi nyata dan terang, boleh bersinar dan melihat siapa yang hilang, dan menolong kami untuk mencari dengan rajin mereka yang hilang di sekitar kami, khususnya dalam rumah tangga kami. Sehingga pada akhirnya, bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua, rumah tangga demi rumah tangga, boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.